ini Wizanya terkena down, Jarsnya melakukan spray down ke arah Iconic di sana. Apakah masih bisa di-rev? Oh, dari Tayanya juga terlockdown di sini. Hati-hati, tersisa Lau dan juga seorang Jars ini masih bisa harusnya. Apakah dia masih coba di-rev dulu? Gak mau terlalu terburu-buru dari Lau dan kawan-kawan. Kita harap di sini Indonesia bisa. Dan akhirnya di sini akan flanking dari belakang, tapi kalau lihat gimana LGDS, wow, tapi satu orang udah berhasil di knockdown, dan sepertinya ini bakal jadi rush bagi para main Arki untuk maju ke depan kah, karena satu orang udah di knockdown. Mereka bakal manfaatin momentum ini seharusnya untuk maju dan coba ngajar para main LGDS yang lain. Kita lihat di sini Chanzu ya kan udah mulai bergerak, udah mulai coba nge-secure posisi dari LGDS yang knock tadi dan bakal di kill begitu aja. Sementara RRQ Hades bakal coba untuk ngejar para main LGDS yang lain. Satu orang udah ke spot dan ini bakal jadi sulit banget karena health-nya udah cukup sekarat. Secure killnya begitu aja oleh Pac-Man the Sniper. Udah mulai ngeker-ngeker dengan Panci mungkin. Panci sekarang ada kita di depan. O'Connor udah ke knockdown. Legalot bakalan seharusnya, dan dua orang di knockdown. Sepertinya ini bakal jadi disaster untuk RRQ. 3 orang tersisa Legalot. Apakah Legalot bisa bermain clutch play yang bagus? Revive bakal dijalanin, gak sempat. Legalot bakal coba untuk maju ke depan. Dan ternyata RRQ harus tereliminasi. Puas di peringkat 10 dengan oke tereliminasi. Tapi sekarang kita balik ke Onyx Olympus yang sepertinya juga nggak sendirian. Udah kedatangan tamu dari tim Fijian. Ini sisa 2 orang karena 2 orangnya udah dihajar sama tim RRQ tadi. Kita lihat di sini Lau ya kan coba untuk maju ke depan, ketemu musuh dari kanan dari kiri, dan ternyata di knockdown. Jars juga dari belakang coba untuk ngasih support bagi teman-temannya. Apakah berhasil? Sepertinya 3 orang dari pemain Onyx Olympus. Nice, 1 kill. 3 kill bagi tim Onyx Olympus, tapi bisa terkena di situ. Bagus banget pertahanan dari tim pemain Onyx Olympus untuk bisa menangin fight barusan. Yes, benar banget, karena kalau kita lihat walaupun kehilangan Lau, tapi at least mereka udah berhasil mendapatkan satu kompon yang cukup aman untuk bertahan di zona keempat. Dan ternyata zona terakhirnya berpihak ke arah mereka. Ini tinggal gimana caranya mereka membagi vision antara atas dan juga bawah. Olympus sudah masuk 5 besar dengan 14 orang yang tersisa. Tinggal KOG yang masih lengkap di atas mereka. Wah, ini kalau sampai di spam granat bakal bahaya banget sih. Bakal bahaya banget, dan sekarang Olympus sudah masuk ke 4 besar. Tapi kita lihat di sini tim KOG-nya sendiri udah mulai coba untuk masuk di zona, dan di luar zona di sini masih ada Burst the Sky yang berhadapan dengan EXP Gaming. Mereka bakal lari-larian ke dalam 10 detik. Ini bakal sulit banget. Apalagi kalau misalkan KOG-nya nungguin tim EXP dan juga tim Burst the Sky. Tapi sepertinya tim KOG juga udah nge-spot Olympus di dalam. Begitu juga dengan Onyx Olympus yang udah nge-spot EXP Gaming dan juga KOG. Mereka bakal mainkan patahan, dan mungkin mereka bakal mainkan permainan psikologis di mana biarin tim yang lain saling menyerang duluan, habis itu mereka cukup bertahan aja. Tapi sepertinya enggak. Kita lihat di situ udah ada monster truck dikeluarin ya kan. Tim BTS 1 orang udah terkenok, dan Onyx Tayo sepertinya berhasil tapi kenok di sana. 2 orang dari tim BTS terkenok, dan bakal sulit posisinya. Burst the Sky sepertinya bakalan tereliminasi, dan Olympus di sini berhasil dapetin 5 kill. Oh my god, berhasil. Play-ins ronde pertama. Indonesia bersatu. Hashtag FF Indonesia bersatu. Olympus bermain dengan cukup luar biasa apik di gameplay pertama. Misalnya terkena down, Jarsnya melakukan spray down ke arah Iconic di sana. Apakah masih bisa di-rev? Oh, dari Tayanya juga terlockdown di sini. Hati-hati, tersisa Lau dan juga seorang Jars ini masih bisa harusnya. Apakah dia masih coba di-rev dulu? Gak mau terlalu terburu-buru dari Lau dan kawan-kawan. Kita harap di sini Indonesia bisa. Dan akhirnya di critical elite-nya harus ditusunkan oleh Onyx Olympus. Wow, yes, ini dia Indonesia. Doaku terkabul. Ayo tabrakin kritikal di awal. Dapat kritikal 1 squad bos. Dan itu dia. Nice, tentunya Olympus berhasil ngebalesin semua kekalahannya di game sebelum di game kedua. Di game ketiga dengan sebuah sangat cantik untuk
teman-teman dari Indonesia juga. Apakah masih bisa masuk ke dalam zona ini? Bakalan susah banget. Tersisa Tayo seorang diri. Bakalan menjadi the last standing man. Oke, dari Tayonya nggak mau terlalu terburu-buru juga. Dia masih coba holding, menunggu momen yang tepat untuk masuk ke dalam zona. Karena hati-hati Tayo. Aduh, momennya tidak di mana guys. Kita lihat RRQ Champion-nya sepertinya bakalan coba melakukan spray ke arah tim tim XP ternyata. Nice, RRQ nge-shutdown XP. Tentunya yang memang kita tahu secara standing posisi lagi di posisi kedua. Tapi kita lihat dulu kalau itu seorang Chansu berhasil memberikan satu lagi kah? Atau ternyata berhasil di steal kali itu. Wow. Akhirnya di sini BTS-nya harus pulang juga. Auto kenapanya pulang di musim keempat juga. Di sini NRQ masih bisa buya. Tersisa 3 tim. Come on Indonesia. FF Indonesia bersatu. Come on, komen yang banyak guys. Pokoknya ini Indonesia harus bisa buya sih. 6 poin kill udah diamankan. Baby Argonya juga harus pulang. Tersisa 2 tim. Indonesia harusnya bisa sih. Tersisa RRQ dan juga tim KOG. Ini dia. Pulangkan KOG. Ya, let's go shutdown di KOG from Thailand tentunya, di mana seorang O'Connor juga udah pas split 3-1 karena berusaha untuk meskipun secara placement juga, dan O'Connor langsung memberikan sebuah sedikit spread out dari arah yang cukup jauh. Udah ada backup support juga dari 3 teman-teman RRQ Hades dari sisi kanan. Berhasil menang 1 orang lagi terhadap Thailand kali ini. So, Indonesia kita masih berusaha untuk lihat juga dari kapten kita Sangley Gawang. Dia berusaha untuk ngasih backup support dari sebelah kanan, tapi hati-hati. Di arah depan udah ada yang keras juga dari posisi KOG. Yes, kalau kita di sini lagi Elotnya masih mencoba melakukan distraksinya, coba di spray down di sana, coba dimasak dulu ke granatnya. Oh, kandernya berhasil mendapatkan seorang Osaka di sana. Aduh, granatnya mantul, bapak lagi Elot. Apa yang terjadi? Hati-hati, coba di Chamsu, jangan cukup baik. Dan satu di sini langsung diantar Mamun. Tersisa 1 lagi. Come on Indonesia. Kau bisa. Lagi wow, RRQ. Buya di posisi ke-1. Wow, what amazing game. RRQ Hades berhasil mendapatkan buyanya. Oleh Kailot menjadi MVP dengan 7 poin kill. Wow. Ini dia like Gawang membuktikan sebuah kapten terkuat di bumi, dan gimana ya akan pemimpin di school. Dan oke, ini bang adalah momen yang sangat menegangkan. Kita bakal lihat 5 tim yang advance ke grand final. Siapakah mereka? Dan ini dia Hades dan Gaming Onyx Olympus. Oke, congratulations untuk kelima tim ini. King of Gamers EXP Sport Burst the Sky, RRQ Hades dan juga V Gaming yang berhasil advance ke grand final FFCS yang bakal main di tanggal 29 November nanti. Congratulations for RRQ Hades yang udah berhasil masuk ke babak grand final, dan juga gua nggak ngerti kenapa masih ada di gaming. Tenang, kita bakal dapat penjelasannya sekarang nanti. Kita bakal dapat penjelasannya. Kita nanti bakal ngelihat standingnya. Untuk sementara kita ini bakal lagi dihitung terlebih dahulu. Tapi oke, dari hasil ini, ini dia standing. Oh my god, sama. Wow, total poinnya sama. Total poin dari V Gaming dan juga Onyx Olympus itu sama, tapi placement poin yang dimiliki V Gaming lebih besar dari Onyx Olympus. Oke, ini lebih nyakitin daripada beda 1 poin. Oh andai kata V Gaming tadi nggak berhasil nge-shutdown 1 orang. Iya, 1 kill itu bedanya. Bedanya di 1 kill itu. Ini benar-benar perbedaan antara lu masuk ke grand final atau enggak ada di 1 kill itu. Wow. Mungkin kalian bertanya-tanya, oke, kenapa di situ point killnya lebih gede Onyx Olympus sama V Gaming? Harus kalian ingat, yang dilihat bukan point kill, tapi point placement yang enggak ada di sini, tapi udah dihitung sama tim panitianya bahwa placement point dari V Gaming itu lebih besar daripada Onyx Olympus. Sebenarnya rules ini bukan rules yang baru, karena di FFML dan juga FFIM sendiri udah